Oke guys, balik lagi di Habib Ali Channel dan kali ini saya akan menceritakan cerita horor. Saya akan bacakan cerita horor, jadi jangan kemana-mana dan jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe dulu buat dukung channel kami terus berkembang. Oke, yuk langsung saja kita ke videonya. Jadi pada hari ini adalah hari pertama Grace masuk sekolah di sekolahan barunya. Ayahnya Grace memutuskan untuk pindah rumah karena ibunya atau neneknya Grace sedang sakit parah. Grace adalah seorang anak indigo. Dia sering mengalami kejadian-kejadian mistis selama hidupnya. Dan tadi pagi Grace sudah berangkat sekolah. Dia pergi ke sekolahan naik sepeda bersama tetangga barunya, yaitu bernama Kinan. Namun, Kinan tidak satu kelas dengan Grace. Jadi setelah tiba di sekolah, mereka berpisah sesampai di parkiran sekolah. Saat bel istirahat berbunyi, semua anak-anak turun dari lantai 2 untuk pergi ke kantin. Hanya tinggal Grace saja yang masih di kelas. Grace memang sangat pendiam, bahkan dia tidak pernah punya teman akrab di sekolah lamanya dulu. Grace lebih sering membaca buku saat waktu istirahat. Dan pada saat itu dia membaca buku. Tiba-tiba di bagian pojok kelasnya terdengar suara tangisan seseorang. Grace tahu kalau yang menangis di pojokan itu bukanlah manusia, melainkan hantu. Awalnya Grace mengacuhkan suara itu, namun semakin lama suara itu semakin keras dan tidak berhenti. Akhirnya dia memutuskan untuk mencari siapa hantu yang menangis di kelas barunya itu. Betapa terkejutnya saat dia melihat sosok hantu wanita yang seluruh badannya hitam seperti hangus terbakar. Meskipun wajah hantu itu seram, Grace tetap berani. "Mau apa kamu? Berisik tahu," kata Grace. Hantu itu menjawab dengan suara parau. "Tolong, tolong. Kamu mau ditolong apa? Kalau kamu minta yang aneh-aneh, aku nggak mau." Grace menjawab dengan santai tanpa rasa takut sedikit pun. "Namaku Dewi. Aku dulu adalah murid di sekolah ini. Aku mati bunuh diri di sini. Tolong bantu aku. Aku bunuh diri karena tak kuat menahan masalahku saat itu. Setiap hari aku selalu dibully. Akhirnya aku memutuskan untuk bunuh diri dengan cara membakar tubuhku. Aku kira semua masalahku akan berakhir, tapi ternyata tidak. Justru aku malah tertahan di sini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku rindu keluargaku. Aku menyesal melakukan semua ini. Tolong aku." "Lalu kamu mau apa?" jawab Grace dengan kondisi sambil membaca novel yang ada di tangannya. "Aku ingin minta maaf pada keluargaku. Aku ingin kamu mau menyampaikan pesanku ini. Aku mohon." Dewi si hantu menyeramkan itu kini berubah menjadi seorang gadis yang cantik dan memakai seragam biru putih. Grace kini mengabaikan novelnya dan melihat Dewi yang berubah wujud menjadi gadis cantik berseragam SMP sepertinya. "Dewi, aku turut sedih dengan apa yang kini kamu alami. Aku mengerti bagaimana rasanya sendiri dalam ketidakpastian ini. Tapi maaf, aku nggak bisa bantu kamu. Aku nggak tahu di mana orang tuamu tinggal. Kalaupun aku bisa bertemu dan menyampaikan pesanmu kepada orang tuamu, mereka belum tentu juga percaya," jawab Grace dengan raut wajah kasihan. "Aku mohon Grace, dari sekian banyak orang di sini hanya kamu yang bisa membantuku. Kamu bisa melihat dan berkomunikasi denganku. Saat ini kamulah yang aku butuhkan." Dewi memohon pada Grace agar Grace mau membantunya. Karena iba, Grace memutuskan untuk memikirkan dulu permintaan Dewi. "Aku nggak bisa jawab sekarang. Mungkin besok aku akan memberitahumu. Semoga kamu bisa mengerti dan menerima keputusanku nanti ya. Aku akan
Aku akan sangat senang dan terbantu jika kamu mau menolongku. Baiklah, aku akan menunggu keputusanmu. Terima kasih, Grace. Kau memang anak yang baik. Jam pelajaran pun segera dimulai. Grace segera menyiapkan buku pelajarannya ke atas meja. Bel berdering tanda waktu pelajaran sudah berakhir. Grace segera bergegas pulang ke rumah. Ia pulang bersama Kinan. Saat di perjalanan, dia melihat sesosok kuntilanak dengan tersenyum seram sambil melihatinya. Grace berusaha untuk bersikap bodoh amat dengan si kuntilanak itu. Betapa kagetnya dia saat melihat si kunti itu tiba-tiba ada di boncengan sepedanya. Sebab refleks, Grace menjatuhkan diri dari sepeda, dan karena itu dia terluka. Lukanya tidak begitu berat, namun langsung menolong Grace dan menemaninya saat Grace sampai di rumahnya. Grace sangat kesal dengan si Mbak Kunti itu. Pada saat Grace belajar di malam hari, tiba-tiba ada bayangan misterius di sampingnya. Karena Grace memang bukan anak penakut, jadi dia langsung menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya dia melihat Dewi, hantu di pojok kelas tadi, yang menemuinya dengan kondisi saat pertama kali mereka bertemu. Ia tubuh hitam karena habis terbakar, dan wajah yang sulit untuk dikenali. Grace berkata, "Hei, kamu tuh kalau ketemu sama aku jangan pakai wajah serem dong. Kaget tahu kalau ngelihat kamu mendadak kayak gini." "Maaf Grace, aku sudah terbiasa menampakkan diri dengan wujud seperti ini." "Baiklah, aku akan merubah wujudku kalau kamu minta." Dewi merubah wujudnya yang mengerikan tadi menjadi gadis cantik berseragam SMP. "Nah, kalau gini kan ngelihatnya enak, nggak kayak tadi." Dewi tersenyum. Grace berkata lagi, "BTW, mau apa kamu kemari?" Dewi menjawab, "Aku mau membujukmu." "Ih, aku mau belajar, tolong jangan ganggu aku." "Aku nggak bakal ganggu kamu belajar kok. Kalau gitu aku akan nunggu kamu sampai selesai belajar. Sama aja kalau kamu tetap ada di sini. Ya udah, sekarang kamu mau apa?" "Dewi pengen ngomong ke kamu. Aku sangat butuh kamu kali ini. Aku ingin segera tenang, ingin pergi dari sini dan pulang ke alamku. Dari sekian banyak orang di sekolah, hanya kamu yang punya kemampuan ini. Betapa senangnya dan berterima kasihnya diriku jika kamu mau menolongku." Grace sambil menghela nafas, dia berkata, "Baiklah, aku mau nolong kamu, tapi dengan satu syarat. Kalau nanti aku nggak bisa ketemu sama orang tuamu, atau orang tuamu nggak percaya sama omonganku, jangan minta tolong ke aku lagi. Aku nggak mau kalau sampai belajar aku terganggu." "Terima kasih banyak Grace, aku sangat menyayangimu. Aku nggak akan sia-siakan waktu kesempatan ini," jawab Dewi. Grace pun menjawab lagi, "Ya udah, beri aku alamat rumahnya. Catat ya, Jalan Melati nomor 18. "Oke, udah, aku mau tidur dulu. Ngantuk banget tahu, badanku rasanya sakit semua. Tadi aku habis dikerjain sama Mbak Kunti. Tiba-tiba dia ada di boncengan sepedaku tahu." "Oh ya? Hahaha. Grace, ih, kok malah seneng sih? Awas kamu nggak akan aku tolong kamu gitu." Jangan, maafin aku ya." "Oh iya, kuntilanak itu nggak suka banget sama ikan asin. Kalau kamu pengen nggak diganggu, taruh saja ikan asin di boncengan atau keranjang sepedamu. Pasti dia nggak akan usil ke kamu." Grace terpengaruh. "Walah, beneran? Oke deh, bakal aku coba besok. Aku mau tidur, lebih baik kamu pergi aja." "Baiklah." Saat mentari masih belum tampak sepenuhnya, Grace dan Kinan sudah berangkat ke sekolah. Grace telah mengantongi ikan asin yang dibungkus plastik. Walaupun Grace juga tak suka dengan bau ikan asin,
tapi dia rela melakukannya supaya nggak diganggu sama Mbak Kunti jahil itu lagi. Dan benar, dia tidak mendapat gangguan saat berangkat tadi, padahal dia lewat jalan yang sama seperti kemarin. Saat pulang sekolah, dia melihat ada Dewi di sampingnya. Kali ini dia mewujudkan wajah yang normal. Dewi berkata kepada Grace, "Grace, ayo bertemu dengan orang tuaku." "Hah? Sekarang? Aku nggak bisa, aku capek mau pulang." "Ayolah Grace." Ya, udah bawa aku ke tempatnya." Dan cerita lanjut ke part selanjutnya. Oke, jadi buat kalian yang mau dengerin cerita lanjutan dari ini, kalian bisa komen di bawah dan besok kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita beralih ke cerita selanjutnya, Toilet Underground. Jadi cerita ini sudah selesai, tidak seperti cerita yang sebelumnya. Oke, jadi kita mulai cerita horor tentang Toilet Underground. Kisah berikutnya datang dari pengalaman teman gue yang waktu itu di pesantren. Tapi itu sudah dulu, saat dia masih di pesantren. Sekarang sudah tidak. Setiap pesantren pasti punya ceritanya masing-masing. Seperti nggak mengenal umur, mau itu pesantren yang sudah ada dari zaman penjajahan atau yang baru berdiri sekitar 1, 2, 3 hari yang lalu. Nah, kebetulan temen gue ini pindahan dari sebuah pesantren yang cukup terkenal di Yogyakarta, yang mana udah cukup tua dan berumur. Jadi wajar aja kalau ada 1 atau 2 legenda dari tempat tersebut. Yang mau gue ceritain ke kalian adalah salah satu legenda pesantren itu yang sangat terkenal, yaitu toilet underground. Disebut begitu karena posisinya emang agak ke bawah tanah. Di sana itu ada salah satu WC yang rusak dan nggak bisa dipakai. Jadi digembok dari luar. Jadi ceritanya waktu itu lagi bulan Ramadan. Malam harinya para santri itu lagi pada terawih di masjid. Buat mastiin semua santri itu ikut sholat. Anggota OSIS melakukan sweeping ke seluruh area pesantren. Saat teman gue ini memeriksa toilet underground, dia mendengar suara orang sedang mandi. Dilihat sama dia, "Wah, ada nih 1 orang lagi mandi," kata dia ke temennya yang masih di luar. Gedorlah sama dia pintu toilet tempat suara itu berasal, sambil teriak, "Aneh hitung sampai 5. Kalau nggak keluar, aneh dobrak pintunya." Suara air di toilet itu seperti cuek dan tetap lanjut mandi dengan santai, seperti nggak terjadi apa-apa. Temen gue ini jadi makin emosi dan teriak lebih kencang dari sebelumnya, sampai kedengaran sama temennya yang ada di luar. Akhirnya temannya yang tadi memeriksa bagian luar ikut masuk dan nanya ke temen gue ini, "Kenapa?" Temen gue jawab, "Ini ada yang mandi tak suruh keluar malah kayak nantang. Tak dobrak sekalian aja apa ya?" Temennya merasa heran dan bilang, "WC yang ini rusak udah 2 bulan. Lihat aja tuh pintunya digembok dari luar." Akhirnya mereka berdua hanya saling melihat dan langsung kabur dari toilet tersebut. Cerita pun selesai. Cerita ketiga adalah kamar mandi nomor 4. Cerita ini datang dari orang yang sama dari cerita sebelumnya, tapi di sebuah pesantren yang berbeda. Ya, dia pindah ke pesantren yang lebih dekat dengan rumahnya. Saat itu dia baru saja memasuki tahun ajaran baru. Dan penghuni asrama selalu diacak saat memasuki tahun ajaran baru. Kebetulan ia menempati asrama nomor 4. Sudah banyak gosip yang beredar di antara para penghuni asrama lama yang menceritakan kehororan asrama tersebut. Salah satunya menceritakan bahwa saat para santri liburan,
Pak Satpam yang berjaga sering mendengar anak kecil berlarian di dalam asrama tersebut. Ada pula seorang teman yang bercerita bahwa ia pernah melihat sosok hitam besar berambut panjang sedang mengintip dari jendela kamar tersebut. Tapi bukan itu yang akan kita ceritakan saat ini. Saya deskripsikan dulu bentuk kamarnya agar kalian lebih paham. Jadi kamar tersebut memiliki 10 ranjang tingkat yang terbuat dari kayu yang disusun memanjang membentuk L. Cerita ini bermula pada pagi hari saat ia mengalami sakit gigi dan memutuskan untuk istirahat di asrama. Di kamar saat itu hanya ada dia sendirian karena teman-temannya sudah berangkat ke kelas dan biasanya baru kembali saat sore hari. Nah, kebetulan tempat tidur dia ini berada di paling ujung yang di pojok karena di sepanjang sisi lain ranjangnya dikelilingi oleh lemari. Jadi kalau mau keluar harus muter dulu. Saat itu kira-kira jam 10 pagi. Saat dia lagi pulas-pulasnya tertidur, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara seperti ranjang yang digebrak-gebrak beberapa kali. Suaranya berasal dari ranjang paling ujung yang dekat pintu. Tapi karena dia kira itu guru piket yang lagi memeriksa kamar, dia enggan ambil pusing dan lanjut tidur. Selang beberapa menit dia kebangun lagi karena mendengar suara ranjang digebrak-gebrak itu lagi. Brak, brak, brak. Tapi sekarang suara itu datang dari ranjang yang lebih dekat. Kemudian dia pun terbangun dan kaget karena nggak ada orang di dekat ranjang itu. Karena mulai ketakutan, jadi dia sembunyi di balik selimut dan suara gebrakan itu kembali terdengar dan semakin kencang. Brak, brak, brak. Kali ini dari ranjang tempat ia meringkuk ketakutan. Di balik selimut dia samar-samar melihat sosok hitam besar sedang menggebrak-gebrak ranjang, seolah sedang menyuruhnya untuk masuk kelas. Gebraknya makin lama makin kencang dan ia mulai tak sadarkan diri. Sore hari teman-temannya kembali dari kelas. Mereka mendapat ia dan kasurnya sudah berpindah ke tengah asrama. Dan mulai saat itu, setiap sakit ia lebih memilih istirahat di klinik daripada di asrama. Cerita selanjutnya adalah nyuci baju. Mungkin cerita kali ini tidak seseram cerita lain, tapi berhubung kejadian ini terjadi di latar tempat yang sama dengan cerita sebelumnya, yaitu di sebuah pondok pesantren yang mana menjadi latar cerita dari kisah yang berjudul Kamar Nomor 4. Saya pikir mungkin lebih enak jika diteruskan di latar yang sama. Kita para santri yang hanya diberikan uang jajan bulanan terbatas, biasanya lebih memilih untuk mencuci pakaian sendiri daripada harus melaundry untuk menghemat uang jajan kami. Tempat mencucinya pun terbatas. Jadi kalau mau nyuci itu mesti antri dulu. Jadi suatu hari karena kegiatan yang padat saya tidak bisa mencuci baju selama berhari-hari. Dan berhubung esok adalah hari libur, saya berniat mencuci pada malam hari pada hari itu juga. Tekad saya waktu itu. Selepas Isya, saya bergegas menuju tempat cuci umum yang disediakan oleh pondok. Tapi seperti yang kalian tahu, rencana tidak ada yang berjalan mulus karena begitu saya sampai di tempat cuci, ada selusin murid yang hendak mencuci juga. Oke, sepertinya mereka baru mulai, jadi saya cuma naruh cucian kemudian balik ke asrama. 2 jam kemudian, yang mana itu sekitar jam 10 malam, saya balik dengan harap tempat cuci sudah agak kosong dan bisa nyuci dengan nyaman.
Tapi ternyata tidak, karena tempat cuci sekarang malah jadi lebih ramai. Nyuci di WC samping kelas aja, jam segini di sana mah kosong, ucap seseorang teman yang baru saja selesai membilas baju. WC samping kelas memang biasanya kosong saat bukan jam belajar karena tempat itu jauh dari asrama. Tapi karena itu, tempat itu juga menjadi terasa seram. Apalagi di samping WC itu adalah rawa-rawa. Dan kalau malam, penerangan cuma dari kelas dan lampu dalam WC. Tapi karena besok libur, jadi saya pengen besok bisa santai tanpa ada kerjaan lagi. Saya memutuskan untuk nyuci di toilet tersebut. Sampai di sana, ternyata ada 2 orang yang sedang nyuci juga. Lega rasanya karena ada teman dan tidak sepi-sepi amat. Oh iya, meskipun di sebelah WC ini adalah rawa, tapi sudah dibangun tembok setinggi 2 meter agar santri tidak bisa kabur. Dan satu-satunya jalan masuk ke toilet ini cuma dari sebelah kelas. Dan di jalan masuk menuju WC ini adalah beton penutup sumur yang mana kalau diinjak itu akan mengeluarkan bunyi jeduk. Karena posisinya agak miring, jadi kalau ada orang datang kita bisa tahu karena pasti nginjek beton tersebut. Sedang asik nyuci, tiba-tiba terdengar suara jeduk. Oh, ada yang datang juga, pikir saya sambil noleh ke belakang yang ternyata nggak ada siapa-siapa. Saya noleh ke mereka berdua dan mereka juga noleh ke saya dan bertanya, apaan tadi? Gak tahu, jawabku singkat dan kita lanjut nyuci. Beberapa menit kemudian mereka selesai nyuci dan sekarang saya sendirian nyuci dengan was-was dan tiba-tiba kepikiran lagi dengan suara yang tadi. Pas lagi kepikiran, kemudian terdengar bunyi kembali, jeduk. Ada yang mau nyuci juga kah? Pikir saya sambil nengok ke belakang. Yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Oke, nyucinya segini dulu. Lanjut besok aja ah. Gumamku sambil beres-beres alat cuci dan meninggalkan cucian yang baru setengah rampung tersebut. 2 kali suara tadi, suara apa? Pikirku dalam hati. Jadi saya merasa ketakutan karena saya pikir itu adalah sosok hantu. Dan sudah banyak cerita horor yang beredar di sana. Jadi saya memutuskan untuk kembali ke asrama dan tidur. Segini saja video kali ini. Jangan lupa buat dukung kami terus dengan like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.